Dan Yusuf Mansur sampai beberapa tahun berikutnya, walaupun Ardiansah udah di penjara, itu kalau menurut narasi yang dia bangun, kemungkinan itu mengarah ke Ardiansah, bahwasanya dia itu masih bangga di tahun-tahun ya berikutnya, 2015 atau tahun berikutnya. Intinya cerita itu nggak pernah diralat gitu, dibangga-banggakan, walaupun dia tahu Ardiansah itu di penjara gitu. Itu intinya seperti itu, teman-teman. Ada videonya, nanti saya sampaikan lagi lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Ribli. Ya teman-teman, kita mau melihat kasus Yusuf Mansur yang kalah ya. Jadi kita langsung lihat di media dan nanti kita lihat keterangan di pengadilannya. Di sini ada berita dari media, dari Kata Data ya, soal banding Yusuf Mansur. Nah teman-teman, kenapa saya bahas ini? Karena sebenarnya rilis berita di itunya, di pengadilannya juga sebenarnya ada. Nah, soal mengenai Yusuf Mansur yang banding itu dengar-dengar ya, katanya alasannya dia itu tidak mengakui bahwasanya dia itu komisaris dari PT Andi Batar Perkasa, gitulah. Tapi dengan bangganya dia selalu menceritakan hal yang pokoknya dia bangga dengan sosok itu gitulah. Tapi ya kita baca aja ya teman-teman. Dan nanti saya akan melihatkan di berkas dari pengadilannya. Kita lihat langsung nanti ya. Nah di sini ada berita dari katadata.com .co.id ya. Yusuf Mansur, ini Kata Data yang nggak nyebut Ustaz ya. Yusuf Mansur banding usai divonis perkara bisnis batubara Rp 97 triliun. Nah, saya nggak akan membacakan terlalu banyak. Di sini saya mau membacakan hal yang terkait langsung ya dengan yang terjadi dekat-dekat ini gitu. Merespon putusan yang diketuk Palu pada 13 Juli 2023, Yusuf Mansur menyatakan banding pada 20 Juni. Yusuf Mansur mengajukan secara langsung permohonan banding tersebut. Jenny Mustafa menggugat Yusuf Mansur CS senilai 98 triliun dengan perhitungan kerugian modal ditambahkan potensi keuntungan dan bisnis batubara yang dijanjikan. Perkara ini bermula pada Juni 2009 silam di Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor. Ketika itu dai kondang Yusuf Mansur memperkenalkan Ardiansah kepada para jamaah masjid. Kala itu Yusuf Mansur melakukan presentasi soal investasi batubara kepada para jamaah. Yusuf Mansur memperkenalkan Ardiansah sebagai PT Adi Batar Perkasa. Perusahaan itu diklaim punya izin usaha pertambangan di sejumlah lokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Walaupun ini hoax ya. Jadi Ardiansah tidak punya izin KP gitu lah intinya ya. Tapi teman-teman perlu pahami bahwasanya pertambangan ilegal memang ada, dan itu biasanya dijadikan upaya untuk mencari investasi dari pihak lain gitu ya. Ya mungkin seperti itulah. Oke, nanti saya akan ceritakan terkait pengalaman orang itu yang berada di Kalimantan ya. Saat itu Pak Ustadz di sini ya, dalam kurung Yusuf Mansur mengaku sebagai komisaris PT Adi Perkasa, kata Jenny Mustafa kepada Kata Data pada April 2002 lalu. Ardiansah menceritakan diri sebagai seorang crazy rich dari Kalimantan Selatan. Ia sesumbar punya gunung batu bara yang siap ditambang. Ia pun mengundang para jamaah untuk berinvestasi. Ardiansah menjanjikan keuntungan 28% setiap bulan bagi para investor tersebut. Nah, teman-teman udah tahu ini ya. Memang berita ini sudah lama diketahui. Nah, teman-teman kita nanti masuk ke ininya. Intinya Yusuf Mansur banding ya. Teman-teman bisa lihat dari SJPP, teman-teman di SJPP Jakarta, PN Jakarta Selatan ya. Di sini saya detail langsung Yusuf Mansur kasusnya. Informasi detail perkara. Dan karena perkaranya sudah masuk banding, jadi saya langsung masuk ke perkara banding ya. Di sini banding
Jadi langkah-langkah yang akan dilalui atau tahapan-tahapan yang dilalui nanti saya akan bacakan ya. Data para pihak. Status pembanding tergugat 3, pembanding tergugat 4. Nomor 3, turut terbanding tergugat 1, turut terbanding tergugat 2, terbanding dalam kurung penggugat, terbanding turut penggugat. Jadi pembanding itu yang kalah isu mansur ya. Kalau terbanding itu yang menang Pak Jenny. Nah di sini ada pembanding 3, Jamal Nuruddin Mansur alias Yusuf Mansur alias Haji Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias UYM. Pembanding 4, Betul Mal, oh ini BMT ya, Darussalam. Turut terbanding PT Adi Perkasa, turut terbanding Adiansa. Jenny Mustafa terbanding turut terbanding Yayasan Program Pembibitan Penghafal ini ya, siapa ya? Al-Quran Pondok Pesantren. Saya nggak ngerti kenapa turut terbanding ya, saya nggak ngerti. Oh, turut tergugat, terbanding turut tergugat. Saya nggak ngerti kenapa ikut terbanding ya. Tapi ya udahlah, intinya teman-teman. Jadi ini yang membandingkan Yusuf Mansur diwakili oleh Yusuf Mansur di sini. Terus Baitul Mal. Jadi yang melakukan banding itu Yusuf Mansur dan PMT-nya. Nah, data pemohon banding Selasa 20 Juni 2023. Ini data yang masuk ya. Jamal Nuruddin Mansur. Di sini data dari tanggal 7 Juli 2023 Baitul Mal. Saya nggak tahu sih. Yang jelas permohonan sama data mungkin bisa belakangan, tapi kalau permohonan banding itu memang maksimal 7 hari kerja. Data mediasi, tanggal kesepakatan perdamaian, tanggal pengajuan kesepakatan perdamaian, data mediator, tanggal pengiriman hasil kesepakatan ke tingkat banding. Itu proses yang sudah dilalui. Ini teman-teman bisa saya perjelas ya di sini. Kenapa saya melakukan penjelasan ini kepada teman-teman? Bahwasanya biar teman-teman, loh kok lama hasilnya? Ya memang prosesnya kayak gini ya. Tanggal pemberitahuan permohonan banding. Di sini turut terbanding PT Adi Manusaka, Adiansa, terbanding Jaini dan Yayasan Darul Quran itu ikut turut terbanding ya. Tanggal penerimaan memori banding, pembanding 3, pembanding 4, tanggalnya Rabu 5 Juli, ini berkas-berkasnya ya. Jadi 5 Juli 2023. Berkas-berkas yang masuk. Jadi sekitar hampir 1 bulan yang lalu, tapi belum ya. Tanggal penyerahan memori banding. Nah, memori banding ini diserahkan kepada pengadilan ya di sini. Belum belum diterima belum dikiriman kalau di status ini. Tapi biasanya penyerahan memori banding itu sudah nanti ada sanggahan ya tentang banding tersebut dari Pak Jenny Mustafa harusnya. Itu belum ya. Tanggal pengiriman kontra memori banding. Jadi Pak Jenny harus melakukan kontra memori banding itu kayak sanggahan dari banding. Ini belum juga, tanggal belum ditentukan karena yang harus kontra itu Pak Jenny ya. Terbanding. Terus di sini saya nggak tahu terbandingnya Pondok Yayasan Darul Quran, kenapa dia terbanding, karena kan turut tergugat, saya nggak tahu lah. Tanggal penyerahan kontra memori banding belum. Tanggal pemberitahuan inseknya belum jelas lah. Terus tanggal pemberitahuan putusan banding. Nah, makanya teman-teman, kasus ini masih panjang. Jadi mungkin saya nggak tahu berapa bulan lagi. Ya normalnya ya maksimal 6 bulan lah harusnya gitu kalau banding. Terus kalau kasasi, nah itu dia kasasi yang kadang lama sekali. Karena kenapa kasasi jadi lama? Karena antriannya teman-teman. Kalau banding bisa cepat karena antriannya juga nggak sebanyak kasasi. Teman-teman harus paham ya. Jadi banding itu, jadi kasus-kasus yang banding itu memang termasuk jarang. Artinya
ketika sekian banyak adanya kasus gitu yang diputus di pengadilan negeri, banyak sekali kasus yang nggak banding. Pada akhirnya kasus itu selesai di pengadilan negeri. Kemudian kasus-kasus yang banding ini otomatis menjadi sedikit dibanding dengan kasus-kasus yang ada di pengadilan negeri. Makanya kasus di banding ini akan lebih cepat selesai. Dan lagi pula di sini sifatnya itu kayak penyerahan data, tidak melalui sidang kayak masuk ke pokok perkara atau bagaimana, tidak. Jadi murni data yang dianalisis dari keputusan pengadilan sampai nanti ada tambahan-tambahan bukti misalkan. Terus kasasi akan lebih lama karena seluruh Indonesia itu masuk Mahkamah Agung. Jadi setiap pengadilan di seluruh Indonesia ketika banding di daerah itu masuk ke Pengadilan Agung, makanya lama antriannya. Biasanya dicek di pengadilan itu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau dikalkulasi dari kasus pertama sampai kasus nanti kasasi itu bisa sampai 3 tahun. Itu ya memang lama, kita harus mengetahui fakta itu gitu. Tapi ya kita harus tetap optimis karena sebenarnya langkah itu nggak kadang nggak selesai juga sih sebenarnya, karena harus melalui proses, nanti ada sita, ada apa, itu masih banyak ya teman-teman. Jadi mohon memaklumi kalau kasusnya ini panjang. Lagi pula kasus-kasus Yusuf Mansur ini kan banyak, yang mau menggugat lagi juga banyak. Dan soal Yusuf Mansur itu bagaimana cara agar orang ini nggak menggugat, masih banyak cara yang dia lakukan. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, nanti kita bahas lagi bagaimana cara-cara Yusuf Mansur agar orang-orang ini nggak menggugat. Dan saya ada tambahan bahwasanya ketika di Kalimantan ya, kasus-kasus tambang-tambang ilegal itu yang menyebabkan banyaknya timbul kayak kejahatan-kejahatan penipuan atas nama pertambangan. Jadi kenapa pemerintah harus melegalkan tambang itu dengan ibaratnya sangat susah gitu, kayak kok sampai berbelit-belit gini ya, karena itu, karena pertama resiko lingkungan sangat besar, terus penerimaan pajak harus jelas, ketiganya rentan terjadi kejahatan-kejahatan mengatasnamakan pertambangan tersebut. Oleh karena itu ya sangat ketat regulasinya. Dan ya itulah biasanya orang-orang yang melakukan penambangan ilegal itu mengumpulkan investasi dari pihak lain. Dan ya salah satu contohnya ya faktanya yang terjadi yaitu Adiansa dari PT Anti Perkasa, dan itu diumumkan sama Yusuf Mansur di Masjid Darussalam. Itu yang menjadikan problematika itu muncul. Dan Yusuf Mansur sampai beberapa tahun berikutnya, walaupun Adiansa udah di penjara, itu kalau menurut narasi yang dia bangun, kemungkinan itu mengarah ke Adiansa, bahwasanya dia itu masih bangga di tahun-tahun ya berikutnya, 2015 atau tahun berikutnya. Intinya cerita itu nggak pernah diralat gitu, dibangga-banggakan walaupun dia tahu Adiansa itu di penjara gitu. Itu intinya seperti itu teman-teman. Ada videonya, nanti saya sampaikan lagi lah. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.